Hai teman tante semua, apa kabarnya? Hari-hari hujan sudah semakin sering ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian. Kali ini, tante akan membahas film Korea yang berjudul Dr. Cheon and the Lost Talisman yang keluar di awal tahun 2024 ini. Di mana film ini menceritakan tentang seorang pengusir hantu yang mencoba menangkap penyihir yang telah membunuh adik dan kakeknya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita saksikan langsung alur ceritanya. Selamat menonton dan terima kasih. Cerita dibuka dengan narasi tentang sebuah jimat sakti yang disebut Seolgyong, yang katanya mampu menyegel roh jahat sekuat apapun karena dibuat dengan ukiran pola Buddha. Cerita lalu menampakkan seorang dukun sakti yang sedang mencari cucunya bernama Dongwoo yang diculik oleh seorang penyihir. Dukun itu berhasil menemukan Dongwoo yang diikat di dalam sebuah gua. Tapi saat dia mendekat, lonceng di gelangnya mendadak berbunyi. Si dukun pun mendadak terdiam, karena bila lonceng itu berbunyi, berarti di dekatnya ada roh jahat. Dan rupanya adegan tadi adalah sebuah kenangan yang kembali diimpikan oleh seorang pria bernama Dr. Cheon. Dr. Cheon ini adalah seorang pembasmi hantu palsu yang bekerja berdua dengan rekannya bernama Inbe. Tapi meskipun palsu, mereka berdua ini terkenal loh karena punya channel YouTube sendiri yang berisikan konten pengusiran hantu. Saat ini, mereka sedang berada di kediaman sebuah keluarga kaya yang meminta bantuan mereka untuk menolong putrinya yang kerasukan. Sebelum masuk, Dr. Cheon memastikan terlebih dahulu apakah lonceng di gelangnya berbunyi, dan ternyata tidak, berarti tidak ada roh jahat di tempat itu. Mereka pun lantas menyiapkan segala yang diperlukan untuk ritual pengusiran roh jahat tanpa si keluarga kaya menyadari bahwa alat-alat yang mereka siapkan sudah disetting sedemikian rupa. Sehingga mempertontonkan adegan di luar nalar yang membuat mereka percaya bahwa Dr. Cheon telah berhasil mengusir roh jahat yang membuat putri mereka kerasukan. Setelahnya, mereka pun pulang dengan membawa setumpuk tebal uang dan juga beberapa barang berharga yang diberikan oleh si nyonya kaya. Keren juga cara menipunya ya teman tante. Tapi meskipun begitu, Dr. Cheon ini sebenarnya adalah cucu dari kepala dukun terkenal teman tante. Karena itulah, dia punya gelang pendeteksi roh jahat dan sebuah pedang patah sakti peninggalan dari kakeknya yang tewas terbunuh oleh penyihir kuat yang menggunakan medium roh jahat. Dan selama ini, Dr. Cheon diam-diam terus mencari keberadaan penyihir yang telah menewaskan kakek juga adiknya itu. Beberapa hari kemudian, mereka kedatangan tamu seorang wanita bernama Yeokyung yang mengaku kalau adiknya tengah diganggu oleh roh jahat. Yeokyung meminta bantuan mereka karena sering menonton kanal YouTube-nya. Awalnya, Dr. Cheon menolak karena lokasi rumah Yeokyung yang jauh. Tapi setelah disodori segopok uang, dia pun setuju untuk membantu. Apalagi ternyata lokasi rumah Yeokyung berada di daerah Gwaechun yang kebetulan belum pernah dia datangi. Tanpa buang waktu, mereka pun segera berangkat, mengemudi beriringan dengan mobil masing-masing. Di tengah jalan, hampir saja terjadi kecelakaan. Yeokyung yang mengemudi sendiri mendadak banting setir karena melihat sosok seorang wanita. Sedangkan Dr. Cheon dan Inbe tidak melihat sosok wanita itu. Baru sampai pintu masuk desa aja udah mulai ada penampakan ya teman tante. Mereka pun akhirnya sampai di desa tepat ketika hari sudah malam dan melihat suasana desa yang memang sedikit aneh. Makam para penduduk tampak bertebaran di mana-mana dan desa terlihat hampir kosong, seperti sengaja ditinggalkan oleh para penduduknya. Begitu tiba di rumah Yeokyung dan melihat Yeomin, adik Yeokyung yang dikunci di lemari dalam kondisi terikat, Dr. Cheon langsung memeriksa loncengnya. Dan ternyata loncengnya nggak bunyi teman tante. Berarti nggak ada roh jahat di tempat itu. Dr. Cheon pun langsung tenang karena itu berarti dia hanya perlu melakukan ritual palsu seperti biasa untuk mendapatkan uang. Apalagi pikirnya ini pasti hanya gangguan psikologis dari Yeokyung saja yang mengira adiknya kerasukan hantu. Karena Yeokyung memang mengaku kalau dari kecil dia bisa melihat hantu. Tapi begitu ritual dimulai, mendadak lonceng di tangannya berbunyi. Dr. Cheon pun langsung terpaku sambil berpikir, loh kenapa ini? Kok bunyi ya loncengnya? Berarti Yeomin memang betul telah dirasuki oleh roh jahat. Dan
Dr. John langsung menyadari bahwa roh jahat yang ada di tubuh Yomin adalah penyihir yang selama ini dia cari-cari. Penyihir yang telah membunuh adik dan kakeknya. Dengan cepat, dia mengeluarkan pedang patah milik kakeknya, tapi si penyihir langsung menyerangnya. Yokyung yang ternyata memang benar-benar bisa melihat hantu dengan sigap menghindar dari roh penyihir yang keluar dari tubuh adiknya. Membuat si penyihir jadi kaget, kok bisa Yokyung menghindar? Apakah dia bisa melihatnya? Yokyung lalu dengan cepat memberitahu Dr. John kalau si penyihir ada di depannya, sehingga Dr. John bisa menebasnya dan membuat roh si penyihir menghilang kembali masuk ke raganya. Esok paginya, Dr. John mengantar Inbe sampai ke pintu gerbang desa dan menyuruhnya pulang, memberitahu pamannya kalau lonceng akhirnya berbunyi, sedangkan dia akan kembali ke desa. Pada saat yang sama, di kediaman si penyihir, dua anak buah kepercayaannya sedang membahas tentang mata ajaib milik Yokyung yang memang sedang dicari-cari oleh si penyihir. Karena mencari mata itulah, si penyihir mengobrak-ngabrik desa, membuat banyak warga desa yang tewas. Dan juga membahas tentang kemunculan pedang sakti Chilsung yang tiba-tiba. Kembali ke Inbe yang sudah sampai di rumah. Dia segera menunjukkan rekaman video ritual semalam pada Tuan Huang, paman Dr. John, yang setelah melihat video itu langsung menghubungi Dr. John menyuruhnya untuk segera kembali. Tapi Dr. John menolak dan malah meminta Tuan Huang untuk menyusulnya bersama Inbe karena dia telah menemukan si penyihir yang mereka cari-cari selama ini. Inbe yang melihat itu tentu saja heran dan bertanya apa sih yang sebenarnya terjadi. Tuan Huang pun menceritakan tentang asal-usul Dr. John yang berasal dari keluarga dukun terkenal. Dr. John juga adiknya Dongwu sama-sama dipersiapkan untuk menggantikan si kakek yang adalah kepala dukun dan diharuskan belajar membuat sebuah jimat sakti yang disebut Shogyong sebagai syarat mutlak. Tapi, Dr. John yang tidak terlalu berminat memberikan Shogyong yang dibuatnya dengan sempurna pada adiknya, menjadikan adiknya lah yang terpilih sebagai penerus. Suatu hari, Dongwu mendadak menghilang. Kakek Dr. John pun melakukan ritual selama 4 hari non-stop tanpa makan dan tidur untuk mengetahui keberadaan cucunya itu, dengan dibantu juga oleh Tuan Huang sebagai asistennya pada saat itu. Setelah hari keempat, petunjuk muncul. Mereka mengetahui bahwa Dongwu diculik oleh seorang penyihir. Tapi penyihir itu bukan penyihir biasa. Dia sangat kuat. Bahkan di momen itu, sebagian besar asisten kakek Dr. John tewas. Tuan Huang bisa dikatakan beruntung masih bisa bertahan hidup. Sedangkan kakek Dr. John akhirnya tewas setelah tidak berhasil menyelamatkan Dongwu. Untungnya, dia berhasil menyelamatkan Dr. John yang sejak saat itu dirawat oleh Tuan Huang. Scene lalu berpindah ke si penyihir yang saat ini sedang melakukan ritual untuk merasuki mandor desa demi menangkap Yokyung. Yokyung awalnya tidak sadar dan membukakan pintu rumahnya. Tapi setelah sadar, dia pun segera mencoba menyerang dengan alat kejut listrik. Sayangnya, tenaga Yokyung tidak sebanding. Untung saja Dr. John datang pada saat yang tepat untuk menolong. Dengan sekali tebasan pedang Chilsung, roh si penyihir pun langsung mental keluar dari tubuh si mandor dan berpindah ke tubuh Yomin, membawanya meloncat kabur lewat jendela kabar. Yokyung otomatis bergegas mengejar, disusul oleh Dr. John. Tapi Yomin keburu dibawa pergi oleh sebuah mobil yang dikemudikan oleh anak buah si penyihir. Setelahnya, si penyihir mengirim satu persatu anak buahnya untuk mengejar sekaligus menghabisi mereka. Tapi, Dr. John dengan pedang Chilsungnya mampu menghabisi setiap roh jahat yang dikirim oleh si penyihir. Sampai-sampai si penyihir hampir kehabisan stok roh jahat yang dimilikinya pada saat itu, dan melampiaskan kekesalannya pada anak buahnya yang dianggap tidak menyediakan stok roh jahat yang cukup. Teman tante tahu nggak dari apa stok roh jahat itu dibuat? Dari jari tangan manusia yang diberikan mantra teman tante. Sadis ya, kebayangkan berapa banyak manusia yang jadi korban demi si penyihir membuat stok-stok itu. Bahkan saat ini, anak buahnya sendiri pun dikorbankan. Kembali ke Dr. John yang akhirnya bertemu kembali dengan Tuan Huang juga Inbe. Dan setelah menjelaskan semua pada Tuan Huang otomatis memarahinya, melarang untuk melawan si penyihir. Karena kakeknya saja yang seorang kepala dukun hebat tidak mampu mengalahkannya.
apalagi Dr. John. Tapi tekad Dr. John sudah bulat. Setelah susah payah mencari selama ini, tentu saja dia tidak akan melepaskannya. Dia lalu menunjukkan jimat si penyihir yang ditemukannya di kamar Yomin yang pasti bisa untuk melacak keberadaannya. Tanpa buang waktu, Tuan Huang segera membawa mereka menemui seorang peramal hebat yang katanya artis, selebgram hingga istri-istri para pejabat Korea sering memakai jasanya. Meskipun peramal seleb, tapi kemampuan peramal ini bukan kaleng-kaleng teman tante, dia memang peramal asli. Yokyung yang punya mata ajaib langsung bisa melihat media roh bidadari yang dipakai si peramal saat bidadari itu merasuki tubuhnya. Pada saat yang sama, peramal anak buah si penyihir juga melihat mereka dengan kemampuannya. Meskipun dengan satu kebasan kipas si bidadari, anak buah si penyihir itu langsung terhempas. Si bidadari yang sadar kalau Yokyung memiliki mata ajaib langsung tahu kalau si penyihir mengincar mata itu karena ingin menyingkirkan Seolgyong yang dipasang oleh kakek Dr. John. Mata milik Yokyung kabarnya mampu membuat jimat Seolgyong menguap. Dulu, saat kakek Dr. John berusaha menyelamatkan Dongwoo, dia hampir saja terjebak oleh si penyihir yang merasuki tubuh Dongwoo. Tapi, kakek Dr. John yang adalah dukun hebat mencoba balik menjebak si penyihir dengan menggunakan jimat Seolgyong. Sayangnya, si penyihir terus melawan, sehingga kakek Dr. John terpaksa membiarkan pedang Chilsung patah sebagian agar dapat tetap menahan si penyihir dan menyelamatkan Dr. John meskipun harus mengorbankan dirinya sendiri. Sejak itulah, tubuh asli si penyihir tertahan di sekitar area Gunung Jukak di utara dan juga Gunung Geummak di selatan Korea. Dia tidak bisa keluar dari area yang sudah dibatasi oleh jimat. Karena itulah, dia berusaha mati-matian untuk menyingkirkan jimat Seolgyong. Kembali ke si bidadari yang bilang kalau jimat yang dibawa oleh Dr. John tidak bisa dilihat dan dibaca oleh orang biasa. Hanya mata ajaib milik Yokyung lah yang bisa membacanya. Mendengar itu, Yokyung pun berkonsentrasi penuh, mencoba untuk membaca jimat itu. Dan rupanya betul teman tante, mata Yokyung dapat melihatnya. Tapi dia tidak mengerti tulisan apa itu. Karena itulah, si bidadari memintanya menggambar bentuk-bentuk kata yang dilihatnya, yang membentuk sebuah kalimat mantra. Begitu kalimat itu diucapkan, jimat tersebut pun langsung terbakar, sekaligus juga hampir membakar peramal milik si penyihir yang sedari awal mengintai mereka. Si bidadari lalu bilang agar Dr. John mengurungkan saja niatnya untuk melawan si penyihir. Kakeknya saja nggak mampu, apalagi dia. Tapi, Dr. John dengan santai menghampiri si bidadari dan mementung kepalanya dengan pedangnya, membuat roh si bidadari melayang keluar dari tubuh si peramal. Dan setelahnya, dengan kesal mencoba menyerang Dr. John. Tapi ada yang aneh, serangannya tidak mempan, senjatanya tidak bisa melukai Dr. John. Yokyung yang melihat itu lalu berkata pada si bidadari kalau serangannya tidak akan mempan pada Dr. John. Dan setelah si peramal memberitahu lokasi keberadaan jimat Seolgyong yang ternyata berada di Gunung Yonggwol, mereka pun segera berangkat. Begitu sampai, Inbe langsung menembakkan senapan suar yang berjarak pandang luas ke udara untuk menerangi area, sehingga membuat mata Yokyung bisa mencari di mana lokasi tepat keberadaan jimat Seolgyong. Dan ternyata berhasil teman tante, Yokyung menemukan lokasinya. Tanpa buang waktu, mereka segera menuju di titik lokasi itu yang adalah sebuah gubuk kecil di tengah hutan. Tapi, mereka tidak bisa sembarang masuk ke sana, karena gubuk itu dipagari oleh mantra si penyihir yang membuat orang yang melewati tempat itu akan ditelan oleh ilusi mayat-mayat hidup. Perkecualian untuk Dr. John, yang mana tangan-tangan mayat itu tidak bisa meraihnya. Dan dengan sekali tebasan pedang Chilsung, Dr. John pun mampu membuka pintu gubuk yang disegel itu. Inbe yang melihat Dr. John masuk ke dalam otomatis ingin ikut, tapi kakinya langsung tertahan oleh tangan-tangan para mayat. Yokyung juga Tuan Huang mencoba membantu, menyadarkan Inbe dengan bilang kalau itu cuma ilusi. Kembali ke Dr. John yang akhirnya tiba di sebuah padang rumput luas dan melihat kakek juga adiknya yang sudah tewas. Mendadak, si adik meraih pedangnya,
sambil berusaha melepaskan jari-jari Dr. John dari pegangan pedang, sementara si kakek menusuknya tepat di bagian perut. Dr. John yang tahu itu hanya ilusi tetap mencoba berkonsentrasi, hingga akhirnya dia bisa melihat wujud asli yang ada di hadapannya, membuat ilusi itu menghilang, dan memunculkan separuh jimat Seolgyong yang dicarinya tepat di hadapannya. Tapi ada satu kendala, bagaimana cara dia keluar dari tempat itu? Mendadak, dia mendengar suara pukulan drum milik Tuan Huang yang memang sengaja dibunyikan untuk memberi petunjuk arah bagi Dr. John. Dr. John pun berhasil keluar dari gubuk itu dengan selamat, sekaligus membuat gubuk itu hancur beserta ilusi yang sedang dialami oleh Inbe. Satu anak buah si penyihir yang sedari tadi mengawasi mereka langsung berbalik pulang, mengumpulkan emas-emas yang dimilikinya sambil mengajak rekan wanitanya, si peramal wanita, untuk kabur dari tempat itu. Karena dia yakin kalau Dr. John pasti akan mampu mengalahkan si penyihir. Mereka harus segera pergi dari tempat itu sebelum ikut hancur. Tapi, peramal wanita yang setia pada si penyihir itu menusuknya dengan sebuah jarum besi dan melaporkannya pada si penyihir yang tentu saja langsung menghukumnya. Kembali ke Dr. John dan kawan-kawan yang mendadak diserang oleh beberapa warga desa yang telah dirasuki oleh roh jahat, di mana kekuatan mereka jadi berlipat ganda akibat roh jahat yang ada dalam tubuhnya. Bahkan, salah satu dari mereka mampu menahan laju mobil yang dikemudikan Dr. John. Dr. John juga Yeokyung berjuang keras menghadapi para roh jahat itu. Tapi, pada akhirnya, Dr. John tak bisa berbuat apa-apa saat Yeokyung dibawa pergi oleh mereka. Untungnya, masih ada mobil milik Tuan Huang dan Inbe yang langsung tancap gas mengejar mobil yang membawa Yeokyung. Sampai akhirnya, mereka tiba di area pertambangan tua yang terdapat tepat di bawah Gunung Yongwol. Di dalam pertambangan, Yeokyung yang saat itu sudah diikat, melihat banyak sekali mayat para warga yang tewas mengenaskan oleh si penyihir tergantung di depannya. Dengan si penyihir yang berkata bahwa dia akan segera mencabut mata ajaib milik Yeokyung. Pada saat yang sama, Dr. John meminta Tuan Huang dan Inbe agar berjaga di depan pintu gua sambil memasang bahan peledak, sementara dia akan masuk sendiri ke dalam. Yang mana begitu masuk, Dr. John langsung merasakan getaran dari separuh pedang Chilsung yang tertancap di dalam gua dan mengikuti arah getarannya. Sampai akhirnya, Dr. John melihatnya. Dia melihat separuh jimat Seolgyong dengan separuh pedang Chilsung tertancap di atasnya. Tak lama, si penyihir muncul sambil berkata kalau Dr. John lebih mirip dengan kakeknya dibandingkan adiknya. Mendengar itu, Dr. John otomatis jadi kesal, dan duel sengit pun terjadi di antara mereka. Mendadak, pedang yang dipegang Dr. John terlempar, sehingga Dr. John menjadi sedikit tak berdaya diserang oleh si penyihir. Tapi, seperti sudah ditakdirkan, pedang milik Dr. John terlempar dekat dengan separuhnya yang menancap di jimat Seolgyong, dan akhirnya tertarik menyatu kembali. Dr. John yang melihat tentu saja segera mencabut pedang itu dan dengan bersemangat memulai kembali serangannya. Duel sengit pun kembali berlangsung, yang mana untuk kali ini Dr. John berada di atas angin. Dengan bertubi-tubi, dia menghajar si penyihir. Tapi, hal tersebut tidak berlangsung lama. Si penyihir berhasil membalikkan keadaan dengan membuat Dr. John berada dalam posisi terdesak. Untungnya, Inbe mendadak menerobos masuk dengan membawa senapan suar dan menembakkannya, membuat seantero ruangan jadi silau. Sehingga memberi waktu bagi mereka, termasuk juga Yeokyung dan adiknya, untuk bergegas keluar dari tempat itu, sambil tak lupa membawa separuh jimat Seolgyong. Dan begitu mencapai pintu masuk gua, dengan cepat Yeokyung menekan tombol peledak, tepat pada saat si penyihir hampir berhasil keluar. Setelahnya, Dr. John pun menyatukan kembali jimat Seolgyong yang tadinya terbelah dan menancapkan pedang Chilsung di atasnya. Otomatis jimat Seolgyong mulai bekerja dan membuat tirai pelindung untuk memerangkap si penyihir. Rantai panjang jimat dengan cepat masuk ke dalam gua, mengejar si penyihir dan menariknya untuk masuk kembali ke dalam perangkap. Si penyihir tentu saja mencoba untuk bertahan dengan sisa-sisa tenaganya. Tapi kekuatan jimat itu terlalu kuat untuk dilawannya.
Dan pada akhirnya, si penyihir pun tak mampu lagi melawan dan terhisap masuk ke dalam jimat. Film pun diakhiri dengan jimat Seolgyong yang akhirnya musnah terbakar bersama dengan si penyihir yang terperangkap di dalamnya. Demikianlah akhir film Dr. Stone and the Lost Talisman ini. Semoga teman tante suka ya alur ceritanya. Jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di alur cerita tante berikutnya.